Nggak cuma Piala Dunia, Piala Euro juga menampilkan aksi-aksi mengejutkan dari tim yang nggak diunggulkan. Sebagai benua termaju dalam urusan sepak bola, wajar kalau mereka patut mendapatkan apresiasi yang besar. Cetak Gol coba merangkum tim-tim kuda hitam di Piala Euro sebagai berikut. Denmark Euro 1992. Denmark tampil mengejutkan di gelaran Piala Euro 1992. Datang sebagai tim pengganti Yugoslavia yang dikualifikasi karena konflik Balkan, Brian Laudrup dan kawan-kawan justru tampil sebagai juaranya. Sebelumnya mereka juga mendapatkan keberuntungan pada babak penyisihan grup. Saat itu Denmark hampir tersingkir seandainya nggak dibantu Swedia. Pada pertandingan babak grup terakhir, Denmark harus memenangkan laga melawan Prancis. Di sisi lain, timnas Swedia juga harus mengalahkan Inggris agar Denmark bisa melaju ke babak semifinal. Beruntungnya Denmark berhasil lolos setelah memperdaya skuad ayam jantan dengan skor 2-1. Di sisi lain, Swedia memimpin klasemen grup setelah mengalahkan skuad The Three Lions dengan skor yang sama 2-1. Di babak semifinal, Denmark memulai kejutan besarnya. Henrik Larsson menjebol gawang Belanda sebanyak 2 kali dan dibalas oleh gol dari Dennis Bergkamp dan Frank Rijkaard. Skor 2 sama memaksa kedua tim melanjutkan pertandingan dengan skema adu penalti. Mantan kiper Manchester United Peter Schmeichel tampil heroik dengan menepis tendangan dari pemain terbaik Eropa tahun 1988 Marco van Basten. Aksi ini sekaligus mengantarkan Denmark ke partai final Piala Euro. Pada laga final, Denmark harus bertanding melawan Jerman yang jadi juara Piala Dunia 1990. Walaupun tampil nggak diunggulkan, tapi Denmark berhasil jadi juara lewat gol dari John Jensen dan Kim Vilfort. Republik Ceko Euro 1996. Piala Euro tahun 1996 identik dengan penampilan mengejutkan dari Republik Ceko. Kompetisi tersebut merupakan kompetisi besar pertama yang diikuti Ceko setelah memisahkan diri dari Slovakia. Tergabung dalam grup neraka bersama Jerman, Rusia, dan Italia membuat Ceko diremehkan oleh semua orang. Tapi pada akhirnya Pavel Nedved dan kawan-kawan berhasil membawa Ceko lolos ke babak perempat final. Pada babak perempat final, Ceko sudah ditunggu oleh Portugal yang saat itu masih diperkuat oleh legenda mereka, Luis Figo. Tapi gol cantik dari Karel Poborský berhasil meloloskan Ceko ke babak semifinal. Langkah berat Ceko kembali diuji setelah dihadapkan dengan Prancis di babak semifinal. Berlaga sampai adu penalti, Ceko lolos ke babak perempat final setelah Reinhard Pedros gagal mengeksekusi tendangan penaltinya. Di laga final, Republik Ceko bertemu dengan rival satu grupnya yakni Jerman. Unggul terlebih dahulu lewat gol dari Patrick Berger, tim Panzer membalasnya lewat gol dari Olivier Bierhoff. Pada menit ke-95, Bierhoff mencetak gol keduanya sekaligus memupus harapan Republik Ceko untuk keluar sebagai juara. Yunani Euro 2004. Nggak ada yang memperhitungkan kekuatan Yunani saat berlaga di Euro tahun 2004 yang lalu. Datang sebagai tim mediocre, Yunani dianggap jadi penampungan gol bagi grup Dajjal yang berisikan Portugal, Spanyol, dan Italia. Hasilnya, Yunani sukses mematahkan pandangan remeh tersebut. Mereka lolos dari grup maut menemani Portugal yang saat itu berperan sebagai tuan rumahnya. Di babak perempat final, Yunani harus berhadapan dengan generasi emas Prancis yang masih diperkuat oleh Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Hebatnya, gol tunggal dari Angelos Charisteas berhasil mengubur harapan Prancis untuk melaju ke babak berikutnya. Lolos ke babak semifinal, Yunani bertemu dengan pemenang Piala Euro tahun 1996, Republik Ceko. Walaupun dikecam karena bermain dengan gaya yang membosankan, tapi Yunani sukses mengalahkan Ceko dengan skor tipis 1-0. Skema permainan yang membosankan inilah yang membuat Cristiano Ronaldo muda berlinang air mata. Di babak final, Yunani berhasil mengalahkan Portugal dengan gol tunggal dari Charisteas. Turki Euro 2008. Piala Euro tahun 2008 adalah Piala Euro ketiga yang diikuti oleh timnas Turki. Sampai pada tahun tersebut, prestasi terbaik dari timnas Turki adalah melaju ke partai perempat final Piala Euro tahun 2000 yang lalu. Datang dengan skuad gabungan antara pemain muda dan pemain senior, Turki tampil cukup superior. Di babak grup, Turki berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 2-1 dan Republik Ceko dengan skor 3-2. Lalu di babak perempat final, Turki menjalani pertandingan yang menegangkan melawan Kroasia.
Tertinggal lebih dulu lewat gol dari Ivan Klasnik pada menit ke-119, Turki memperpanjang nafasnya lewat gol Temri Stenturk pada menit ke-122. Skor 1-1 memaksa kedua tim untuk melanjutkannya ke babak adu penalti. Kecewa dengan kebobolan di detik-detik terakhir pertandingan seakan menjatuhkan mental dari pemain timnas Kroasia. Alhasil dari 4 tendangan penalti yang dieksekusi cuma dari Joserna yang berhasil mencetak gol. Tendangan penalti dari Luka Modric dan Ivan Rakitic melenceng ke sisi gawang. Sementara penalti dari Mladen Patrick berhasil ditepis oleh kiper Turki. Melaju ke partai semifinal, Turki dihadapkan dengan kekuatan besar dari timnas Jerman. Keduanya saling berbalas gol di mana Turki mencetak 2 gol lewat Ogur Boral dan Semih Stenturk. Sementara Jerman mencetak 2 gol lewat Bastian Schweinsteiger dan Miroslav Klose. Pada menit akhir pertandingan, giliran Philipp Lahm yang mencatatkan namanya di papan skor sebagai gol ketiga Jerman sekaligus penghenti langkah timnas Turki di babak final. Wales Euro 2016. Piala Euro tahun 2016 jadi panggung pertama timnas Wales dalam kompetisi sepak bola tertinggi. Diperkuat oleh bomber bintang Gareth Bale, skuad berjuluk The Dragons ini tampil secara luar biasa. Tergabung dalam grup yang berisikan Inggris, Slovakia, dan Rusia, skuad asuhan Chris Coleman cuma berharap nggak tampil secara memalukan. Nyatanya, timnas Wales tampil jauh lebih baik dari target-target tersebut. Gareth Bale dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Slovakia pada pertandingan pertamanya dengan skor 2-1. Saat itu, Gareth Bale mencetak gol pertama dan dilanjutkan dengan gol dari Hal Robson-Kanu. Wales cuma kalah dari saudara serumpun mereka yakni timnas Inggris dengan skor tipis 2-1. Sementara pada pertandingan ketiga The Dragons memperdaya timnas Rusia dengan skor telak 3-0. Tampil sebagai juara grup, Wales dihadapkan dengan tim debutan lain yakni Irlandia Utara. Saat itu, timnas Wales mendapatkan keberuntungan setelah unggul 1-0 lewat gol bunuh diri dari Gareth McAuley. Lolos ke babak perempat final, Wales ditunggu oleh Belgia yang jadi salah satu tim favorit juara. Dengan bermodalkan percaya diri, Wales berhasil mengatasi Belgia dengan skor 3-1. 3 gol yang tercipta diletakkan oleh Ashley Williams, Robson-Kanu, dan Samuel Fox. Sementara Belgia cuma bisa membalas 1 gol lewat Raja Nainggolan. Langkah Wales baru terhenti pada babak semifinal oleh kekuatan timnas Portugal. Saat itu Selecao berhasil menceploskan 2 gol lewat Cristiano Ronaldo dan Luis Nani. Sementara timnas Wales gagal membalas 1 gol pun. Kompetisi Piala Euro tahun 2016 memang dikejutkan oleh sejumlah tim-tim mediocre yang tampil apik. Ada Polandia, Islandia, Hungaria, Republik Irlandia, sampai Irlandia Utara. Tapi timnas Wales jadi tim yang melangkah paling jauh. Itulah sejumlah tim kuda hitam yang tampil mengejutkan pada gelaran Piala Euro 3 dekade yang terakhir. Tim mana yang akan jadi kuda hitam di Piala Euro 2020 mendatang? Coba tulis prediksimu di kolom komentar di bawah ini.